Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mengadakan perubahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Ada banyak orang memang yang mendambakan perubahan, Pak Paul. Sampai-sampai mengatakan yang tidak berubah itu ya perubahan itu sendiri. Jadi artinya itu kan dimanapun kita berada dalam kondisi apapun itu perubahan-perubahan itu kalau bukan kita yang mengadakan, orang lain mengadakan lalu mengenai diri kita gitu. Jadi kita terus-menerus berubah. Cuma masalahnya Pak Paul ada perubahan yang membawa kepada kebaikan dan ada perubahan yang membawa kepada kehancuran malahan yang paling parah gitu Pak Paul ya. Nah, apakah di dalam Alkitab kira-kira ada peristiwa atau bagian peristiwa yang menceritakan tentang hal itu Pak Paul? Salah satu kisah menyedihkan yang dicatat di Alkitab adalah kisah pecahnya kerajaan Israel, Pak Gunawan. Ironinya adalah perpecahan itu disebabkan oleh kecerobohan putra Raja Salomo sendiri, Rehabiam. Dan terjadinya setelah pemerintahan Raja Salomo yang kita tahu ya sangat gilang gemilang. Nah, sebagaimana dapat kita lihat di 2 Tawarikh pasal 10, perpecahan itu ditimbulkan oleh keinginan rakyat akan perubahan. Nah, Rehabiam menolak permintaan mereka dan akhirnya pecahlah Israel menjadi 2. Kerajaan utara yang terdiri dari 10 suku dan kerajaan selatan di bawah Rehabiam yang terdiri dari 2 suku. Jadi begini Pak Gunawan, kita ini harus berhadapan dengan tuntutan akan perubahan. Siapapun kita itu ya, baik dalam kapasitas misalnya sebagai suami istri maupun sebagai pimpinan organisasi. Nah, ada yang berhasil mengakomodasi tuntutan, namun ada pula yang gagal. Nah, yang gagal biasanya berpandangan bahwa perubahan itu tidak akan diperlukan. Nah, sayangnya pada akhirnya kegagalan membuahkan perpecahan baik secara terbuka ataupun tersembunyi. Nah, itu sebab sebagai pimpinan atau siapapun kita mesti jeli menentukan apakah perubahan sungguh diperlukan atau tidak. Dalam hal ini Pak Paul, bukankah pernah dinubuatkan bahwa memang kerajaan Israel itu akan pecah dari 2 gitu Pak Paul? Nah, jadi sebetulnya peristiwa penubuatan itu tuh terjadi setelah insiden rakyat datang kepada Raja Rehabiam ini. Nah, waktu akhirnya raja mau memerangi kerajaan utara dan memang pernah akhirnya terlibat peperangan, Tuhan kemudian menyuruh nabinya datang dan memberitahukan Rehabiam untuk udah jangan. Ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Namun ya dalam pengertian ini sebetulnya ya ulah manusia. Tapi tidak ada yang terjadi di luar rencana Tuhan. Sebab nanti akan ada yang Tuhan lakukan lewat peristiwa ini. Namun ya kita tahu jelas ini adalah gara-gara penolakan Rehabiam untuk melakukan sebuah perubahan. Jadi Pak Paul, sebelum kita melakukan perubahan, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan gitu Pak Paul? Nah, sebagaimana diuraikan di ayat 4 di sini ya Pak Gunawan. Coba saya bacakan ya. Rakyat ini kan menuntut, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Nah, tuntutan akan perubahan ini bersumber dari beratnya beban kerja yang diembankan Raja Salomo kepada mereka. Satu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa besar kemungkinan mereka ini nih bukanlah orang Israel Pak Gunawan, melainkan penduduk asli Kanaan. Nah, kok saya bisa tahu itu ya sebab ini sebetulnya tercantum di 2 Tawarikh pasal 8 ayat 7 dan sampai 9. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu dan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel. Merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini.
Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya. Melainkan mereka menjadi prajurit atau perwira pasukan, berkuda atau panglima dan sebagainya. Jadi dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa sebetulnya mereka adalah bukan orang Israel, melainkan penduduk asli Kanaan. Namun yang menarik untuk diperhatikan adalah yang datang mewakili mereka, para pekerja rodi ini, adalah orang Israel sendiri, yaitu Yerobeam. Dan yang akhirnya memisahkan diri dari kerajaan Israel juga adalah 10 suku Israel. Nah, singkat kata dapat diduga bahwa pada akhirnya orang Israel sendiri melihat dan mengakui bahwa kerja rodi yang dibebankan kepada penduduk asli Kanaan memang terlalu berat. Itu sebab mereka bersimpati terhadap derita penduduk asli Kanaan dan memohon keringanan kerja. Nah, sewaktu Rehabiam meminta waktu dan memutuskan untuk berkonsultasi dengan para tua-tua yang telah mendampingi Raja Salomo, sekilas tampak bahwa Rehabiam ini telah bersikap bijaksana ya. Namun kenyataan bahwa setelah mendapat nasihat mereka untuk menuruti tuntutan itu, ia kemudian berkonsultasi dengan rekan-rekannya yang sebaya dengannya. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa sebenarnya ia memang tidak menyukai nasihat para tua-tua itu. Kenyataan bahwa ia langsung menyetujui nasihat orang muda sebayanya menunjukkan bahwa memang ia sendiri ingin menolak tuntutan perubahan. Nah, jadi sebagai pimpinan, ya baik ini rumah tangga sendiri ataupun organisasi lainnya, kita mesti dapat menilai tuntutan perubahan secara tepat. Dan kriteria yang mesti kita gunakan adalah yang pertama ya, apakah memang tuntutan itu beralasan. Ini mesti kita benar-benar perhatikan. Apakah memang tuntutan itu beralasan. Nah, sebagaimana dapat kita lihat, sesungguhnya tuntutan yang diajukan rakyat kepada Raja Rehabiam adalah beralasan. Bahkan penasihat raja yang pernah mendampingi Raja Salomo juga mengakuinya. Sayangnya, Rehabiam tidak meluluskannya. Ya, memang kalau ditinjau dari segi orang Kanaan itu sendiri, memang ada alasan. Tapi bagi Rehabiam, mungkin itu bukan alasan yang tepat gitu Pak Paul. Dan ini seringkali yang terjadi juga di dalam diri kita. Ketika orang menuntut diadakan suatu perubahan, kita sendiri merasa masih belum waktunya, masih belum tepat untuk berubah sekarang. Jadi ini kan masalah sudut pandang itu Pak Paul. Betul. Dan dari pihak Rehabiam, saya kira memang dia mempunyai alasan dia ya. Saya menduga alasan kenapa kok Rehabiam tidak menghiraukan tuntutan perubahan itu adalah dikarenakan dia menganggap enteng tuntutan tersebut. Karena tuntutan itu berkembang dari para pekerja rodi yang bukan orang Israel. Nah, inilah kesalahan yang kerap kita pun lakukan Pak Gunawan. Ya, kita ini cenderung meneropong tuntutan akan perubahan bukan dari substansi tuntutan itu sendiri, melainkan dari siapakah yang memintanya. Saya berikan contoh ya, kadang kita menolak permintaan istri untuk kita ini melakukan perubahan karena yang meminta adalah istri. Nah, atau ada kalanya kita menolak permintaan anak supaya kita mengadakan perubahan karena yang meminta adalah anak. Kadang kita pun menolak permintaan pegawai karena yang meminta adalah pegawai, orang yang kita bawahi. Nah, kita mesti memisahkan orang yang mengajukan tuntutan dari substansi atau isi tuntutan itu sendiri. Bila kita mengakui kebenaran tuntutan tersebut, maka adakanlah perubahan. Tidak soal siapakah yang mengajukannya. Jadi kita lihat gara-gara Rehabiam melihat orang-orang ini hanyalah budak, bukan orang Israel. Buat apa dengerin? Justru dia mau tunjukkan wibawanya. Nah, jadilah musibah yang paling besar yang pernah dialami oleh Israel saat itu, yakni pecah negara itu menjadi dua. Tapi memang hal itu juga terjadi di dalam keluarga seperti yang tadi Pak Paul katakan. Kalau istri yang meminta, nah kita selalu berusaha menunda, kalau bisa ya ditolak. Usulannya untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Tapi ketika orang lain yang menasehati kita, dan itu kita menjadi lebih terbuka gitu Pak Bos. Betul. Jadi ini ada suatu pandangan yang subjektif sekali gitu. Dengan siapa
orang itu mengajukan permintaan kepada kita gitu Pak Bos. Betul sekali. Maka kita mesti ya mendisiplin diri untuk benar-benar menilai isi tuntutan tersebut, substansinya. Jangan dasari atas orangnya. Siapa tuh yang bicara, siapa tuh yang minta kita melakukan sesuatu atau berubah. Kalau memang isinya itu tuh benar, bahkan kalau yang minta pun itu anak kita lah, atau yang kita anggap bawahan kita lah, kita masih dengarkan dan kita masih lakukan perubahan. Jadi kriteria pertama ini penting sekali ya, bukan orangnya yang kita teropong, tapi isi atau substansi tuntutan tersebut. Bukan cuman orangnya yang mempengaruhi kita, itu kadang-kadang caranya orang itu membawakan usulan, itu kadang-kadang sangat mempengaruhi kita untuk menerima atau menolak gitu Pak Bos. Betul, betul. Jadi sudah tentu kadang-kadang kita yang memberikan usulan, kita mesti ya pikirkan baik-baik ya caranya untuk menyampaikan, karena kalau nggak hati-hati justru orang menolak bukan karena isi, tapi karena cara kita menyampaikannya. Betul sekali. Ini kita tidak tahu gitu Pak Pol, apakah para pekerja rodi itu telah menyampaikannya dengan benar kepada Raja Salomo, atau mungkin malah menimbulkan masalah sehingga Raja Salomo menolak gitu loh Pak Pol. Jadi memang Alkitab nggak mempunyai ini ya rekaman suara, jadi kita nggak tahu pasti suara mereka. Kalau kita hanya lihat dari apa yang mereka sampaikan, yang dicatat di 2 Tawarikh ini, saya sih lebih cenderung menyimpulkan ya karena mereka menghadap raja, ya caranya bicara ya mungkin tetap harus dengan penuh hormat ya. Makanya ya raja juga awalnya enggak memberikan sikap marah atau apa, kamu kok kurang ajar, enggak. Dia akan berkata, oke, tunggu, nanti saya akan konsultasikan. Tapi ya saya hanya menduga kenapa kok nasihat yang begitu baik yang diterima oleh yang diberikan oleh para tua-tua yang mendampingi Raja Salomo sebelumnya ditolaknya. Justru nasihat teman-temannya yang sebaya diterimanya. Saya kira salah satu faktornya adalah karena ya dia menganggap enteng ya. Ini orang-orang pekerja rodi. Ya kenapa sih masih dengerin? Begitulah. Iya. Hal yang lain yang perlu diperhatikan apa Pak Bos? Hal kedua yang mesti diperhatikan dalam menentukan tuntutan akan perubahan adalah seberapa besarnya kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan umum. Jadi saya ulang lagi, seberapa besarnya kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan umum. Kita mafhum bahwa seringkali ya kepentingan pribadi tersangkut dalam kepentingan umum. Dan itu tidak apa-apa. Ya, jarang ada yang benar-benar murni kepentingan umum tanpa ada campuran dari kepentingan pribadi. Terpenting adalah persentase kepentingan umum mesti jauh lebih besar daripada kepentingan pribadi. Nah, dalam kasus Rehabeam, sesungguhnya mereka meminta sesuatu yang berhubungan dengan hajat orang banyak. Bukan diri mereka saja, ya, para pekerja rodi ini. Jadi kesimpulannya, makin besar dampak perubahan pada orang banyak, maka makin besar perhatian yang mesti diberikan pada tuntutan tersebut. Nah, sayang sekali Rehabeam tidak melihat hal itu, Pak Gunawan. Besar kemungkinan dia beranggapan bahwa permintaan itu hanya berkenaan dengan sejumlah orang yang kebetulan adalah kelompok minoritas di negerinya. Nah, dia luput melihat bahwa di mata kebanyakan rakyat Israel, kepentingan itu dianggap mewakili orang banyak. Singkat kata, seyogianya lah Rehabeam melihat bahwa tuntutan itu berkenaan dengan kepentingan hajat banyak orang. Nah, sayangnya Rehabeam lebih memperhatikan kepentingan pribadinya. Dia ingin dilihat berwibawa dan tegas seperti ayahnya Raja Salomo. Memang kalau perubahan itu tidak membawa sesuatu keuntungan buat kita atau kebaikan kita, ya pasti itu akan kita tolak gitu Pak Bos. Juga di dalam keluarga dong. Kan kita selalu berpikir loh, apa untungnya buat kita gitu. Kalau hanya menguntungkan pihak lain memang biasanya ditolak itu Pak Bos. Ya, besar kemungkinan itu yang juga dilihat oleh Raja Rehabeam. Nggak ada keuntungannya buat dia. Kenapa dia mesti menuluskan? Nah, dia lupa bahwa permintaan para pekerja rodi ini menyangkut hajat banyak orang. Dampaknya itu rupanya begitu luas. Kenapa kita bisa simpulkan begitu? Sebab waktu akhirnya mereka itu putuskan untuk berontak, 10 dari 12 suku Israel memisahkan diri.
Ini benar-benar nih saya berani berkata di luar dugaan Raja Rehabiam. Dia mungkin beranggapan ayahnya Raja Salomo begitu berkuasa, dihormati oleh rakyat Israel, menyatukan kerajaan Israel 12 suku itu semuanya di bawah satu payung. Dia nggak menyangka 10 suku begitu siapnya untuk putus hubungan dengan dia. Nah, jadi ternyata tuh dia nggak melihat bahwa orang-orang ini nih mewakili rakyat yang begitu luas, sehingga waktu dia tolak permintaan orang-orang ini, maka 10 suku Israel langsung angkat kaki. Ya memang pada waktu itu Rehabiam bukan hanya menolak, tetapi memberikan ancaman bahwa dia akan memberikan tekanan lebih besar lagi daripada ayahnya dulu Salomo, gitu Pak Bos. Betul, dia berkata kelingkingnya lebih besar daripada pinggang ayahnya. Hal itu yang membuat mungkin orang, buat apa ngikuti dia lagi gitu. Betul Tidak sekali. ada respect lagi terhadap seorang pemimpin seperti Rehabiam ini, gitu Pak Bos. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang kadang ya kita ini ya lebih mementingkan diri sendiri ketimbang kepentingan orang lain ya, terutama orang banyak. Misalnya ya, ada kalanya istri tidak mempedulikan permintaan suami untuk berubah karena ya lebih mementingkan diri sendiri. Atau kadang pimpinan organisasi tidak bersedia mengadakan perubahan karena takut dinilai lunak. Padahal tuntutan itu beralasan dan berkenaan dengan kepentingan banyak orang. Jadi penting bagi kita untuk melihat dampak perubahan pada banyak orang. Makin besar dan makin positif, maka makin besar pula perhatian yang mesti diberikan pada perubahan. Walaupun untuk itu kita mesti mengesampingkan kepentingan pribadi. Jadi dalam kasusnya Rehabiam ini seharusnya dia udah mengalah dah, kepentingan pribadinya dia kesampingkan. Mungkin dia harus kurangi kerja, dia mungkin dapatnya lebih sedikit, tapi udah ngalah, kepentingan pribadi dikorbankan. Dia nggak mau. Akhirnya dia kedepankan kepentingan pribadinya, maka akhirnya hilanglah 10 suku dari kerajaannya. Memang ini menjadi pergumulan setiap orang, Pak Paul, menyangkal diri sendiri. Itu kan kalau seperti yang Pak Paul tadi katakan, mau tidak mau Rehabiam itu harus menyangkal dirinya sendiri, baru dia bisa memperhatikan kepentingan orang banyak itu. Mana mungkin dia bisa memperhatikan kepentingan orang banyak kalau dia tidak menyangkali dirinya sendiri, gitu Pak Paul. Betul Pak Gunawan, dan sebetulnya ya sering kali ya Tuhan itu memakai orang untuk memberitahukan kepada kita hal-hal tentang diri kita yang perlu kita ubah. Nah, waktu kita dengarkan ya masukan orang dan kita cobalah untuk mengadakan perubahan, maka kan yang justru diuntungkan sebetulnya ujung-ujungnya kita juga gitu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya melayani sekarang di sebuah gereja. Nah, kadang-kadang juga saya mendapatkan tanggapan, misalnya tentang cara saya berkhotbah, mesti lebih menarik, lebih relevan, karena misalnya ada segolongan orang yang merasakan khotbah saya itu tuh kayaknya nggak nyambung, nggak relevan dalam kehidupan mereka. Nah, ini kan sebetulnya kan tuntutan akan perubahan. Nah, saya bisa berkata, ini khotbah saya, orang memuji khotbah saya, kok kamu kok nggak bisa menghargai khotbah saya? Kan saya bisa berkata begitu, tapi kalau saya berkata begitu berarti saya menutup keran untuk orang memberikan masukan kepada saya. Jadi yang saya lakukan kalau orang memberikan komentar seperti itu kepada saya akui, iya, memang kadang-kadang saya khotbah nggak relevan untuk golongan-golongan tertentu, lebih cocok untuk golongan-golongan yang lain lagi atau apa. Ya, saya akui kelemahan saya. Dan waktu saya mempersiapkan khotbah, saya coba usahakan supaya lebih relevan lagi untuk golongan ini. Jadi sekali lagi, kalau saja kita bersedia mendengarkan, dan udahlah korbankan kepentingan pribadi. Nggak usah bela-bela diri, membenarkan, menyalahkan orang. Udah terima aja. Ujung-ujungnya yang diuntungkan adalah kita sendiri sebetulnya. Ya, jadi memang perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Baru akan memberikan dampak kepada orang lain, Pak Paul. Tapi apakah ada hal lain yang perlu kita perhatikan di dalam mengusahakan mengadakan perubahan ini, Pak Paul? Hal yang ketiga dan yang terakhir adalah yang mesti diperhatikan dalam menilai tuntutan akan perubahan adalah dampak penolakan itu pada diri kita. Rupanya penolakan Rehabiam membuat rakyat berkesimpulan bahwa bukan saja ya raja ini tidak peduli dengan rakyat, tapi juga bahwa raja tidak berkarakter baik. Tadi yang Pak Gunawan katakan itu adalah yang dikatakan oleh
oleh para pekerja rodi ini ya, bahwa ya memang mereka menilai raja itu keterlaluan waktu berkata, kelingking saya lebih besar daripada pinggang ayah saya. Dia baru naik tahta jadi raja. Masih muda. Belum ada prestasi apa-apa. Tapi petantang-petenteng sepertinya dia lebih hebat daripada ayahnya Raja Salomo. Maka ya langsung pekerja rodi itu dan Yerobeam berkesimpulan, ya udahlah ini raja benar-benar keterlaluan, nggak punya karakter yang baik. Nah, jadi setidaknya ya 10 suku di luar Yehuda dan Benyamin melihat bahwa tindakan raja yang semena-mena kepada penduduk asli Kanaan bukanlah tindakan terpuji. Dan menjadi bukti bahwa raja tidak bersedia mendengarkan keluh kesah mereka. Nah, pada akhirnya ketidakadilan raja kepada pekerja rodi ini membuat mereka tidak lagi dapat menghormatinya. Jadi di sini rupanya timbul semacam empati atau paling tidak simpati Ya. Suku-suku Israel ini terhadap orang-orang Kanaan yang ditindas itu, Pak Boleh? Betul. Jadi rupanya saya hanya bisa ya menduga ya, udah cukup lama sebetulnya mereka itu kasihan. Tapi ya karena Raja Salomo itu sangat kuat pemerintahannya dan memang mempunyai banyak sekali ya keberhasilan. Jadi mungkin sekali rakyat ya udahlah diamin aja dah, nggak berani ngomong gitu. Tapi dalam hati mereka sebetulnya mereka nggak tega melihat para pekerja rodi ini nih diharuskan bekerja sebegitu kerasnya oleh Raja Salomo. Nah, makanya waktu Raja Salomo wafat, kemudian digantikan oleh anaknya, jadi mereka datanglah kepada anaknya, udahlah minta keringanan. Dan rupanya ini sangat didukung oleh setidak-tidaknya 10 suku Israel itu. Ya, itu kalau terjadi di suatu organisasi atau negara seperti itu. Kalau di dalam rumah tangga seperti apa, Pak Boleh? Begini Pak Gunawan ya, sebagai suami ya kita pun mesti jeli melihat ya bagaimana istri dan anak memandang kita jika kita menolak permintaan mereka untuk berubah. Kita mesti ya menyadari jika penolakan untuk mengadakan perubahan membuat orang memandang kita tidak berintegritas, berilah perhatian yang besar untuk mengadakan perubahan. Jadi seringkali penolakan itu tuh akhirnya mengkomunikasikan kepada orang tentang siapakah diri kita itu. Nah, jadi kita mesti berhati-hati. Misalkan anak kita meminta kita berubah, terus kita juga nggak mau meluluskannya, maka anak kita nanti bisa menilai kita bahwa kita ini orang yang kaku lah, nggak sayang anak lah dan sebagainya. Jadi mesti hati-hati. Saya tidak mengatakannya bahwa kita harus selalu meluluskan permintaan orang untuk berubah. Namun setidaknya ketika kita menolak, mereka tidak akan dapat menuduh bahwa kita tidak berintegritas atau berkarakter buruk. Ya, tapi bagaimana kalau usulan dari istri atau anak itu memang menurut kita itu tidak pantas untuk kita lakukan atau di luar kemampuan kita untuk melakukan itu pada saat itu gitu, Pak Pol? Nah, kita bisa memang memberikan jawaban yang jujur, yang tepat, dengan alasan yang kuat. Kenapa kok rakyat akhirnya berbalik ya melawan Raja Rehabiam? Karena jawabannya itu tuh. Waktu dia berkata, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Bagi rakyat, aduh ilahnya orang keterlaluan, karakternya luar biasa buruknya. Nah jadi, sekali lagi saya nggak berkata kita harus selalu meluluskan permintaan anak, istri, suami untuk kita berubah. Enggak. Tapi kalau kita harus menolaknya, hendaklah penolakan itu memang penolakan yang benar, yang baik ya. Dan keluar dari kehidupan kita yang berintegritas. Sehingga orang nggak bisa jadinya menuduh kita. Lihat tuh jawabannya, penolakannya. Memang dia orangnya begini. Nah itu kan jadinya tambah merusakkan. Jadi maka prinsip yang ketiga tadi yang saya sebut adalah kita mesti memperhatikan dampak penolakan itu pada diri kita. Kita kalau nolak, kita harus sadar dampaknya apa pada diri kita nih. Jangan sampai orang akhirnya melabelkan atau melihat kita itu tuh tidak berakhlak atau tidak berkarakter. Ya, jadi katakanlah usulan untuk perubahan itu dibawakan secara salah oleh orang yang mengajukan perubahan itu, Pak Boleh. Tetapi kalau jawaban kita itu juga keliru, ini akan lebih memperburuk keadaan. Ya.
Ya, tepat menimbulkan sekali. masalah baru gitu. Betul, tepat sekali. Tambah ruwet lagi. Tambah jadinya. ruwet. Betul. Mestinya mungkin kalau disampaikan dengan baik-baik dan diterima dengan baik ya tidak sampai terjadi seperti itu. Betul. Nah, Pak Paul, pelajaran apa yang bisa kita tarik dari peristiwa yang sangat menyedihkan itu sebenarnya? Siapapun dan apapun jabatan yang dipangku ya, pada umumnya kita mesti berhadapan dengan tuntutan akan perubahan. Memang tidak selalu mudah untuk membedakan perubahan yang diperlukan dari perubahan yang sekadar diinginkan. Pada akhirnya selain mempertimbangkan 3 prinsip yang dibagikan tadi, terpenting adalah kita berdoa, meminta hikmat dan kehendak Tuhan. Coba saya bacakan dari Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati. Di dalam firman Tuhan tidak dicatat bahwa Rehabiam datang kepada Tuhan untuk meminta kehendak dan pimpinan Tuhan. Ini kesalahan besar yang kita tahu ya, berakibat fatal. Mungkin justru itulah kuncinya justru Pak Paul ya, ketika Rehabiam lebih bertanya kepada teman-temannya yang mendukung pola pikirnya daripada dia datang kepada Tuhan, sumber hikmat itu untuk menanyakan apa sih sebenarnya yang Tuhan mau gitu Pak Paul. Betul, sama sekali dia nggak meminta petunjuk Tuhan. Beda dengan ayahnya waktu Tuhan menampakkan diri dan bertanya apa yang kau inginkan sebelum memerintah Israel, dia hanya minta beri aku hikmat untuk bisa memerintah umat Tuhan ini. Jadi Raja Salomo merendahkan diri meminta hikmat Tuhan. Raja Rehabiam enggak meminta pendapat Tuhan sama sekali. Ya, hal itu juga sering kita lakukan di dalam keluarga, Pak Paul. Kadang-kadang kita justru lebih mendengarkan pendapat orang lain dan sebagainya daripada kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati meminta pimpinan dan pertolongan Tuhan. Apa sih sebenarnya yang Tuhan kehendaki itu, Pak Paul? Ya, itu kuncinya, Pak Gunawan. Iya. Pak Paul, terima kasih untuk perbincangan kali ini dan saya percaya sekali bahwa perbincangan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang karena perubahan ini terus terjadi dan kita tidak bisa hindari, Pak Paul. Ya. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengadakan perubahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.